unzi. Nah, seperti itu. Sedangkan ya, sedangkan kesalahan yang sering terjadi selalu menganggap hukum ikhfa itu selalu bunyi ang. Ungzila ilaika. Nah, seperti itu. Jadi itu kurang tepat, teman-teman. Yang berbunyi ang itu hanya dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Qaf dan kaf. Min qablikum dan in kuntum. Nah, seperti itu. Nah, contoh pada ini. Min qablik. Ya, nun sukun bertemu dengan qaf. Nah, ini yang hanya berbunyi ang ini, teman-teman. Kalau sedangkan ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu uh, surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang keempat, di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini dan beberapa kesalahan yang sering kita lakukan. Baik teman-teman, sebelum kita bahas, marilah kita baca ayat ini diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik teman-teman, beberapa kesalahan yang sering terjadi pada ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu yang pertama pada kata walladzina. Walladzina, di mana teman-teman, di sini beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu pada huruf atau pelafalan huruf dzal. Walladzina. Kesalahannya seperti apa? Walladzina. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya di sini menggunakan huruf dzal, teman-teman. Huruf dzal itu makhrajnya berbeda dengan huruf dal. Ya, berbeda makhrajnya. Huruf dzal ini letaknya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Alladzi. Sedangkan huruf dal yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Dan sifatnya juga berbeda, teman-teman. Huruf dzal ini memiliki sifat rakhawah atau suaranya mengalir. Sedangkan huruf dal memiliki sifat syiddah atau suaranya tertahan. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau huruf dal, dha, zi, zu, baz. Nah, seperti itu. Sedangkan huruf dal ya, yang tidak ada titiknya itu, da, di, du, bada. Nah, seperti itu. Jadi, dari sisi suara berbeda. Makhrajnya pun berbeda, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, selanjutnya pada kata unzila. Nah, pada kata unzila ini memiliki hukum tajwid. Dalam hukum tajwid disebut dengan ikhfa. Sebab kenapa? Nun sukun bertemu dengan zai, ya. Nah, lebih detailnya lagi, ini termasuk dalam kategori ikhfa ausat, yaitu pertengahan. Jadi bunyi samarnya itu sudah mulai masuk ke huruf tersebut gitu. Jadi ketika nunnya ini disamarkan ke huruf zai, jadi bunyinya udah ke makhrajnya zai. Unzi. Nah, seperti itu. Sedangkan kesalahan yang sering terjadi selalu menganggap hukum ikhfa itu selalu bunyi ang. Ungzila ilaika. Nah, seperti itu. Jadi itu kurang tepat, teman-teman. Yang berbunyi ang itu hanya dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Qaf dan kaf. Min qablikum dan in kuntum. Nah, seperti itu.
Nah, contoh pada ini. Min qablik. Ya, nun sukun bertemu dengan qaf. Nah, ini yang hanya berbunyi ini, teman-teman. Kalau sedangkan ini adalah bunyinya sudah mulai masuk ke makhraj zainya. Unzila. Nah, seperti itu. Oke. Bima unzila ilaika wa ma unzila. Unzila juga sama ya. Jadi mulai disamarkan ke huruf zainya. Wa ma'u. Nah, di sini teman-teman ada yang disebut dengan hukum mad. Madnya apa? Yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa? Yaitu ketika ada coret panjang bertemu dengan alif dalam beda kalimat. Nah, taunya beda kalimat dengan satu kalimat di mana? Nah, kalau satu kalimat teman-teman itu pasti bentuknya hamzah, ya. Contoh wa malaikatihi ikatihi. Nah, itu satu kalimat. Jadi tanda matnya bertemu dengan hamzah. Sedangkan ini adalah bentuknya alif, ya. Seperti ini. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Wa ma, nah, unzila. Ini sama-sama seperti ini ya. Unzila min. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan min qablik. Jadi bunyi ang, ke arah ang. Min qablik. Nah, qablik. Nah, di sini ada yang disebut dengan hukum qalqalah. Termasuk dalam kategori qalqalah surah. Qablik. Qablik. Seperti itu. Ya. Jadi dipantulkan bunyi ba-nya. Qablik. Seperti itu. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Hum yuqinun. Nah, di sini teman-teman yang sering terjadi ketika ada mim sukun itu selalu didengungkan. Padahal tidak semua bunyi mim sukun itu didengungkan. Kapan itu didengungkan? Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim ataupun mim sukun bertemu dengan ba. Tapi ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dibaca jelas mim sukunnya tanpa dengung. Karena itu termasuk dalam kategori idhar syafawi. Hum yuqinun, hum yuqinun. Nah, seperti itu. Tidak boleh hum yuqinun. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat yang keempat dan beberapa kesalahan yang sering terjadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama mengenali hukum-hukum tajwidnya juga. Sehingga kita membaca Al-Quran dengan mengetahui hukum tajwidnya. Baik, terakhir mari kita ulangi, diawali dengan ta'awud dari walladzina sampai hum yuqinun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.